Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Friani. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini aku akan ajak teman-teman semua buat belajar bareng aku dalam menghadapi persiapan CPNS 2021. Nah, karena aku tipikal orang yang sistematis, kita mulai dari materi yang pertama ya teman-teman, dari materi yang paling mudah. Nah, soal-soal yang akan kusajikan nanti itu adalah soal-soal yang gambarannya sama dengan soal CPNS tahun kemarin. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tes hitung cepat, aritmatika dasar, dan pecahan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke contoh soalnya, aku akan bagikan sedikit mengenai materi soal tentang tes hitung cepat. Nah, di sini yang akan aku bahas yaitu mengenai aritmatika dasar, penjumlahannya, pengurangan, pembagian, dan perkalian, serta pecahan yang terdiri dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, untuk aritmatika dasar ada beberapa yang perlu teman ketahui. Tanda yang lebih atas wajib dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan tanda-tanda yang ada di bawahnya, yaitu tanda kurung lebih diutamakan, dikerjakan terlebih dahulu daripada pangkat, kali, dan bagi, serta yang paling terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian pecahan itu untuk pecahan biasa contohnya 2/5. Kalau misalnya campuran yaitu contohnya 1/2/5. Ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan biasa dengan cara 5 dikali 1 ditambah 2/5 sama dengan 7/5. Kemudian desimal 0,4 itu sama dengan 4/10. Dan persen, 40% itu sama dengan 40/100. Kemudian ini adalah beberapa nilai yang perlu teman-teman hafalkan atau pahami, karena nanti kalau misalkan ada soal teman-teman bisa langsung menjawabnya. Contohnya diingat 1/3 itu sama dengan 0,33, 2/3 itu 0,667, 1/6 itu 0,167, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan bentuk persentase ini, teman-teman pahami dan hafalkan. 4% itu bentuk pecahan biasanya berapa? Yaitu 1/25. Kalau 10% itu 1/10. Nah, begitu seterusnya. Nah, langsung saja kita lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama, yaitu 2/3 sama dengan, sebagaimana kita tahu bahwa jika kita hafal bahwa 2/3 itu sama dengan 0,667, atau kita bisa cari manual 2/3, tapi ini memerlukan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lihat yang A, 67% berarti 67/100, yaitu 0,67. Ini melebihi ya teman-teman, karena nilai yang kita cari yaitu 0,667. Berarti ini salah. Kemudian yang B, 4/9, berarti akar 4/9 sama dengan akar 4 yaitu 2 dan akar 9 yaitu 3. Ini benar. Kemudian sebelum kita pastikan dulu, kita cek yang jawaban C, yaitu 670%, berarti 670/100 sama dengan 6,7. Salah juga. Kemudian yang D, 14/16. Nah, ini kita langsung saja kita sederhanakan, yaitu 14 bilangan terkecilnya yaitu kita bagi 2, yaitu 7. 16 bagi 2 yaitu 8. Ini
karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka dia tidak akan mungkin sama dengan 2/3. Maka ini jawabannya salah. Kemudian yang E yaitu 0,67. Ini jawabannya sama dengan A, karena yang kita cari adalah 0,667. Maka jawaban yang benar adalah B. Kemudian soal yang kedua, 0,625 per 0,875 sama dengan. Nah, di sini teman-teman kita harus hafal bahwa 0,625 ini bentuknya adalah 5/8. Sedangkan 0,875 ini adalah 7/8. Nah, maka pembagiannya 5/8 dibagi 7/8 sama dengan berapa? Untuk pembagian pecahan, ubahlah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Baliklah pecahan kedua, yaitu 5/8 menjadi kali dengan membalikkan pecahan kedua 8/7. Kemudian sederhanakan hasil pecahan dengan menyederhanakan menjadi suku-suku yang paling sederhana. Maka ini 8, maka bisa dicoret 8, maka tinggal 5/7. Maka jawaban yang tepat yaitu A. Yang ketiga, berapakah 4,5% dari 455? Ingat ya teman-teman, bentuk persentase yaitu 4,5%. Berarti 4,5/100 dari, berarti kali. 4,5/100 dikali 455 sama dengan. Nah, ini bisa kita bagi langsung, yaitu ini 100, ini 455. Karena dia sama-sama bentuknya ratusan, maka ini 1, ini sama dengan 4,55. Nah, ingat triknya ya teman-teman, dalam mencari hasil akhir, teman-teman tidak harus menemukannya itu secara detail. Kita bisa mencari yang mendekati. Ini 4,5, ini 4,55. Maka kita bisa kalikan bilangan bulatnya, 4 dikali 4 yaitu 16. Sedangkan ini kalau kita bulatkan ke atas yaitu 5. 5 dikali 5 yaitu 25. Maka jawaban itu pasti antara 16 sampai dengan 25. Maka jawabannya adalah C, 20,475. Teman, kali ini aku akan kasih beberapa contoh mengenai soal persentase. Yang pertama, 19 adalah berapa persennya dari 380? Berarti di sini persentasenya itu tidak diketahui, tetapi hasilnya telah diketahui. Maka bentuk umumnya X per 100 kita kali dengan 380. Ini dari, sama dengan hasilnya yaitu 19. Nah, ingat ya teman-teman, untuk cara yang paling mudah untuk mendapatkan X sama dengan, bagi nilai yang berlawanan, kita bisa mengalikannya, yaitu 19 dikali 100 per. Kalau dia sejajar, maka dia dibagi, yaitu 19/380. Maka sama dengan 19/380 bisa langsung kita sederhanakan. 19 bagi 380, maka ini 1 dan ini 20. Maka hasilnya 100 dibagi 20 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5%. Soal persentase yang kedua, contohnya 15% dari suatu bilangan adalah 60. Bilangan tersebut adalah, maka di sini yang menjadi X-nya adalah suatu bilangan. Nah, persentasenya sudah diketahui dan hasilnya sudah diketahui, maka bentuk umumnya 15%, 15/100 dari suatu bilangan, maka tidak
diketahui sama dengan 60. Nah, ingat tadi ya teman-teman, untuk mencari X bagi yang bersilangan, maka kita bisa mengkalikannya. 60 dikali 100 dibagi dengan yang 15 sejajar dengan 60, maka dia dibagi. 60 dibagi 15 sama dengan 4 kali 100 sama dengan 400. Berarti suatu bilangan tadi adalah 400. Kemudian yang keempat, 0,75 tambah 1/4 kurang 25% berapa? Nah, karena ini bentuknya berbeda-beda, maka kita ubahlah ke bentuk yang sederhana. Di sini kita bisa mengubahnya dalam bentuk persentase, yaitu 0,75 itu sama dengan 75% ditambah 1/4. 1/4 tadi kita ingat kalau bentuk persentasenya sama dengan 25% dikurang 25%, maka sama dengan 25% dikurang 25% sama dengan 0, maka 75 ditambah 0 yaitu 75%. Maka jawabannya adalah A. Pertanyaan terakhir, hasil dari 16 kali 2 kurang 64 dibagi 8 tambah 9 berapa? Ini soalnya cukup mudah ya teman-teman, kita cuma bisa dituntut untuk mengerjakannya dengan cepat. Nah, maka yang kita dahulukan yaitu adalah bentuk perkalian dan pembagian. 16 kali 2 dikurang 64 dibagi 8 ditambah 9. 16 dikali 2 sama dengan 32. Dikurang 64 bagi 8 sama dengan 8 ditambah 9. Negatif 8 tambah 9 sama dengan 1. Maka 32 ditambah 1 sama dengan 33. Maka jawabannya yang tepat adalah A. Nah, itulah soal-soal yang gambarannya sama pada soal CPNS tahun kemarin. Meskipun soal angkanya itu beda, tetapi modalnya itu sama teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat.